Halo EA Trader. Nah, kali ini saya akan review hasil mingguan dari EA Vision Scalper versi 5.3. Oke, jadi mungkin ada yang baru pertama kali itu melihat video saya, jadi bilang kenapa nggak coba untuk versi 9 aja. Sudah pernah ya, sudah ada di playlist, silahkan dicek di playlist EA Vision Scalper. Ya, jadi yang paling pertama itu saya coba adalah versi 9. Karena memang versi 9 itu ada niche filter. Beda dengan yang versi 5.3 ini yang polosan, gak ada niche filter. Nah, tapi parameter sendiri memang sangat berbeda, ya. Yang pertama terlihat memang di niche filter, ya. Di versi 5.3 ini nggak ada, sedangkan yang versi 9 itu ada. Yang kedua terlihat adalah di pairnya sendiri. Nah, versi 5.3 ini kita bisa setting maksimal pair yang aktif. Nah, jadi kalau misalnya masih ada floating nih, itu kita bisa batasin mau berapa pair aja. Nah, jadi bukan berapa layer, beda. Ini adalah di berapa pair. Mau aktif 3 pair aja, misalnya EU, GU sama apa lagi? UChat misalnya, itu 3 pair masuknya. Ya, tapi misalnya untuk layer itu berarti untuk EU itu berapa 5 layer misalnya. Kalau misalnya GU 10 layer, nah itu namanya max trade. Ya, jadi itu nggak ada, opsi itu nggak ada, cuman ada di max pair aja, ya. Dan kemudian yang versi 9 itu nggak ada yang namanya max pair, ya, karena di sana sudah ada pairnya itu dalam artian depannya XXX itu, atau di sana titik-titik USD atau titik-titik JPY gitu. Nah, cuman di sana itu ada yang namanya max trade-nya gitu, maksimal berapa. Itu dah untuk fungsi untuk layarnya, buka layarnya berapa kali ya, gitu di sana. Jadi itulah bedanya di versi 5.3 dan versi 9. Dan kali ini ya, karena minggu lalu itu juga hanya saya tampilkan ada perubahan set ya, perubahan set di yang pertama dari awal pakai autoload kemudian di fix load ya, karena untuk pakai autoload sendiri ternyata mulainya di 0.01, sedangkan untuk akun dari pemenang kontes ya itu di 0.03 ya, akunnya si Rudy, sehingga ternyata itu pakai yang settingan fix load ya, sehingga akhirnya ubah di fix load di 0.03. Kemudian ternyata tentu aja di max pair-nya ternyata dibatasi juga, jadi saya juga ubah di max pair-nya jadi 5 aja yang aktif gitu ya. Dan sekarang ini berarti masuk ke minggu kedua untuk EA Vision Scalper. Seperti apa hasilnya? Mari kita cek. Nah, oke. Ini mulai modal di akun Sen dengan modal 10.000 sen atau 100 USD ya. Dan kemudian sudah grow sekarang 10.767, berarti selama 2 minggu sudah grow sekitar 7% ya, 7% 2 minggu lumayan lah. Apalagi ya ini all pair ya, all pair aktif 8 pair. Nah di sini kita kelihatan bahwa maksimal 5 pairnya sudah aktif. Nih, cek. Lot sudah aktif ya, awal lot 0.03 semua. Satu pair. Nah, di sini kita cek pairnya. AUD USD 1 pair. Di sini nggak ada TP sama SL, terhidden ya, terhidden. Kemudian untuk close-nya juga ada trailing stop ya, mirip dengan Signal Pro versi 10 ya, kosong juga, nggak ada SL, nggak ada TP-nya, terhidden. Oke, lanjut. Ini baru 1 pair. Ini yang kedua, 2 pair ya, CAD JPY. Pair ketiga EURGBP. Pair keempat GBP CHF. Pair kelima USD CAD dengan ada 3 layer. Ini AUD USD 2 layer ya, sisanya 1 layer masih floating ya. Berarti pas ada 5 pair ya, berarti benar. Nah, kalau misalnya salah satu pair di sini akhirnya close ya, akhirnya close, baru bisa dia open untuk pair berikutnya, sehingga akan tetap stay di 5 pair. Oke. Nah, kali ini tuh sudah ada yang close nih, kayak nih NZUSD. Di sini udah nggak ada kan, karena memang ini udah di close ya, sudah close, sehingga bisa OP untuk pair lainnya. Cukup menarik di sana
ya, sehingga ini bisa jadi menurunkan risiko karena awalnya adalah 2 ampere dengan 10.000 sen dengan lot yang 0,03 juga cukup high risk sekali, cukup high risk ya menurut saya. Dan ya saya juga kurang tahu berapa persen untuk drawdownnya karena belum coba untuk 8 ampere. Tapi untuk pertama kali saya coba itu di pas hari pertama itu 8 ampere benar-benar ramai banget ya, dan itu bikin gak tenang karena udah rame. Kemudian belum lagi kalau misalnya 1 ampere itu bertambah layernya apalagi lebih 5, itu bakal meningkatkan untuk risiko floating yang gede ya. Oke, lanjut lagi, ini ke fokus ke minggu kedua. Itu berarti tanggal 18 sampai dengan tanggal 22. Sip. Dapat 487. Nah, cuman ya karena ini dibatasi 5 ampere aja, otomatis hasil harian juga hasil mingguannya akan dapat sedikit. Ya. Karena menurut saya 5 ampere ini settingannya lebih low risk ya dibandingkan dengan kita pakai 10 ampere maupun 20 ampere. Ya, tapi untuk itu mau pakai 10 maupun 20 itu tergantung kesukaannya masing-masing. Itu benar-benar bisa dicoba ya. Bisa dicoba di 10 ampere maupun 20 ampere, tapi balik lagi berani nggak untuk masing-masing pakai risiko tersebut, gitu aja. Sip, lanjut lagi. Ini berarti kita cek untuk harian aja ya. Untuk hariannya berarti dari tanggal 18. Sip, dapat 66 ya. Ini seharusnya sih bisa ditambahin lagi sih ya, karena kalau misalnya untuk harian itu cocok itu untuk 0,5 sampai dengan 1%-an ya. 1% dalam 5 hari dapat 5% lah gitu kan. Jadi bisa sih ditambahin lagi mungkin ke 68 ya, tapi mau saya coba deh untuk di 5 aja dulu apakah bisa gitu cepat BIP atau lama gitu. Jadi yang penting BIP dulu gitu. Baru kita cek untuk drawdownnya ya, seberapa banyak ya, seberapa besar persentase drawdownnya dan seberapa banyak untuk floatingnya itu. Oke, ini tanggal 16, tanggal 18 ya, tanggal 18 berarti ada floating dari tanggal 15. Akhirnya close di 18. Tuh kosong ya. Ini dari 0,67. Oke. Ini gak ada TP dan gak ada SL. Kemudian ini jadi close-nya itu berdasarkan akumulasi sih ya. Karena itu ada USD CAD. Ini ada USD CAD itu 0,02 dan masih minus juga. Nah, ini ada 0,04-nya masih minus. Mana lagi? Ini 0,08 ya, masih. Lotnya paling gede berapa sih ya? Kalau ini berarti hitungannya di multiple di 1, berapa ya? Saya lupa ini pakai multiple berapa? 1,5 ya. 0,12, kemudian ada 0,04, kemudian ada 0,08. Oh iya benar, emang nggak ada multiple ya, saya lupa. Ini memang martingale ya, jadi walaupun namanya vision scalper tapi bukan EA scalpingan untuk ada yang SL dan ada TP-nya ya, kayak EA scalpingan lain, scalper lain yang ada one shoot ada SL TP-nya, bukan ya. Ini EA marti dan kita nggak bisa input ya, ubah martinya kelipatan berapa, nggak bisa karena nggak ada untuk inputan untuk let out eksponen ya maupun load multiplier, itu nggak ada. Jadi dia ini dikali 2 ya, sekali ada OP kedua OP ketiga dikali 2 nih, 0,03 0,06 0,03 6 12 tuh dikali 2. Kalau ini masih yang 0,01 berarti masih yang awal ya, karena untuk 0,03 nya itu pas tanggal 18 baru mulai. Nah, ini baru mulai di sini 0,03. Oke. Lanjut dulu. Ini ODJP ini TP ya kayaknya 0,6. Lanjut lagi, ada nggak TP sih? Ini satu posisi ya, dapat 6,14. Kalau misalnya ini 0,21 berarti dapat 3 ya, 3. Berarti untuk hasilnya nggak tentu ya. Nah, ini satu posisi. Kalau misalnya ubah 01 berarti dapatnya 1, ya, 10. Oke.
Oke, sip lah. Ini TP sama SL berapa ya? Saya lupa. TP sama SL-nya itu berapa karena ini terhidden. Saya lupa settingannya berapa. Jadi coba dilihat lagi ya untuk video di settingannya sendiri. Itu SL dan TP-nya berapa karena ini hidden ya. Atau saya emang nggak pakai ya karena kemungkinan untuk trailing stop aja. Karena ini beda-beda. TP-nya beda-beda ya. Dia close-nya beda-beda. Ini 6, 5, 4 tuh beda-beda. 5, 6, 6, 5, 6 ya. Beda-beda. Oke, lanjut lagi. Kemudian tanggal 19. Rame kan? Itu padahal maksimal cuman 5 pair. Tapi ada yang pairnya yang sudah close duluan sehingga bisa masuk untuk pair lain. Nah, ini dapat 59 ya. Berarti sehari ini dapat cuman 0,5%-an lah. Itu 0,03 dapat di 6 ya. Dapat di 6 berarti dibagi 3 di satuan ya, berarti ya TP-nya satuan ya. Ini juga nih. Berarti kalau misalnya TP ini berarti 1 USD ya. Berarti cuman peningkatan untuk 100 poin. Ya benar ya, 100 poinan. Tapi ini beda deh. Ini aja di selan 408 sampai dengan 937. Ya berarti ada sekitar 1400 lah, 400 poin. Berarti untuk poin dia close-nya itu tergantung di pair masing-masingnya karena memang pair masing-masing itu beda spirit ya, dan juga beda di kenaikan di status poinnya itu dapat berapa USD itu beda ya, bener itu beda, ada hitungannya masing-masing tapi saya juga kurang tahu. Tapi untuk yang misalnya 100 poin kenaikan di 1 USD itu 0,01 di 1 USD itu EU, GU, pair major sih biasanya sama. Tapi kalau misalnya untuk pair minor itu baru ada perbedaan. Kemudian lanjut lagi. Ini rame banget tuh. Rame sekali ya. Mungkin ada memang trailing stopnya bekerja. Dapat 59. Oke. Lanjut lagi tanggal 20. Tanggal 20. Sip. Oh, dapat 96 nih, lumayan. Ya. Nah, di sini dia nggak ada pembatasan sprint ya kalau nggak salah. Karena beda dengan yang versi 9. Itu versi 9 itu ada dia kita bisa batasi untuk sprintnya. Jadi kalau misalnya tampilannya itu ada template-nya putih itu ya, di sampingnya ada pair-nya dan ada juga yang tanda pair itu ada merah-merah yang artinya sprintnya itu melebihi. Ya, nah di yang versi 5.3 ini nggak ada ada template untuk pair-pairnya, semua pair itu nggak ada. Jadi memang kosongan, cuman ada persentase doang sama drawdown kayak gitu. Dapat berapa nih? 96 ya. Oke tuh. Paling banyak memang di 6 ya. Berarti memang dia kalau misalnya pakai 0,01 untuk TP-nya berarti sekitar 1 ya, 1 USD. Oke, lanjut lagi tanggal 21. Sip. Oh, ini lebih banyak dapatnya, 154 ya. Oke, lumayan. 154. Oke lah, sip. Terakhir tanggal 22 dapat 19 ya, terus 9,19. Oke. Lumayan ya. Berarti ada misalnya kalau misalnya memang market lagi bagus ya otomatis bisa dapat banyak ya. Ini cuma satu posisi tuh, apalagi nggak keluar Marti. Enak sih. Berarti dari tanggal 18 sampai tanggal 22 total di minggu kedua dapatnya sekitar 487 sen atau 4 USD. Lumayan, apalagi ini 2 minggu sudah grow 7% ya. Ya tipe Marti 7% selama 2 minggu. Lumayan sih ya, lumayan. Kalau misalnya yang high risk sih bisa sih sampai 20%-an per minggu. Untuk yang martingale bisa banget gitu.
Apalagi 100% per hari bisa banget besoknya MC. Ya, biasalah. Nah, jadi cukup ya. Kayaknya ini cukup keren untuk Vision Scalper Fresh 5.3. Kemudian kalau misalnya ini memang benar-benar masih bertahan dan bagus, mungkin akan saya coba untuk di versi 9 lagi ya. Mungkin ubah untuk settingannya ya. Mungkin yang settingan yang dulu itu termasuk kategori high risk ya. Dan mungkin bisa diutak-atik lagi sehingga bisa lebih low risk kayak ini yang versi 5.3. Oke. Nah, jadi untuk hasil review di minggu kedua ini cukup sekian dulu. Dan akhir kata, saya ingatkan kembali untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijalah dalam berinvestasi, gunakan uang ini untuk orang yang sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi. Oke, jadi cukup sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.